Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Waalaikumsalam warahmatullahi yang baik bisa mendengar suara saya? wabarakatuh. Notifnya kelihatannya suaranya kurang kurang terdengar sedikit. Tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki pengetahuan yang mendalam. Dasar dan pokok ajarannya, konsep mundur-mundur filsafat agama sebagaimana dikutip Muhammad Tanwir dan Rafi bahwa Tuhan mempunyai konsep utama, yaitu lafaz, sifat kekuatan dan kesucian. Sebelum menjadi makhluk, Tuhan hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendirian itu terjadi dialog antara kata-kata dan dia sangat mencintai dirinya sehingga dari cinta itu muncul kopi dirinya yang berbentuk manusia dari Adam. Orang ini berasal dari hadis yang diyakini oleh suci yang berbunyi Wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Sudah terdengar. Ini kita akan mengadakan sharing bareng atau belajar bersama. Oleh karena itu kita awali dulu kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Bapak narasumber kita hari ini, Bapak Zarkasi, SPDI, MPD, GR. Yang saya banggakan juga seluruh Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam sharing bersama kita hari ini tentang bagaimana sih tentang melakukan submit kepada jurnal-jurnal yang sudah terindeks tinta atau Scopus. Nah, sebelumnya saya sapa-sapa dulu untuk semua peserta sharing hari ini. Bagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu yang sudah hadir dalam sharing hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya. Seperti itu ya. Semoga kita semua diberikan Allah kesehatan, selalu sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebaik mungkin. Oke, pantun dulu deh biar nggak terlalu tegang ya. Buat Cakep. sambal dari mangga hasil cangkokan. Cakep. Pakai nasi panas dan pepesan. Cakep. Selamat ucapkan, semoga hari ini memberikan kesan. Amin. Nih, Hari ini kita belajar bareng dengan Bapak Zarkasi mengenai bagaimana cara menulis artikel ilmiah yang kemudian bisa kita submit ke jurnal-jurnal yang sudah terindeks, mulai dari Sinta sampai dengan yang terindeks Scopus. Nah, kita mungkin seperti perkataan tak kenal maka tak sayang. Kita berkenalan terlebih dahulu, meskipun saya yakin mungkin peserta dalam sharing session hari ini sudah banyak yang kenal dengan Pak Zarkasi karena tulisan beliau sudah sangat luar biasa banyak sekali. Nah, tapi mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu dengan beliau. Pak Zarkasi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin screen dan Juli. Oke, apakah sudah yang terlihat? belum. Oke. Hmm.
Oke, sudah nggak bisa lihat? Belum kelihatan. Ah, udah. Ya, oke. Ini data singkat saya karena ini terlalu singkat. Jadi pendidikan saya S1-nya di Setia Wali 9 Semarang, PNI tahun 2013, kemudian S2 PNI di UIN Jogja. Ini alhamdulillah teman-teman saya S2 PNI di Jogja juga ikut bergabung. Terima kasih banyak. Kita nanti cerita bareng curah itu. Kalau menurut saya itu. Kemudian saya juga PPG PAI di Cirebon, di UIN SC Cirebon. Kemudian sekarang sedang menempuh S3 Studi Islam konsentrasi PAI di UIN Langsong Semarang. Ini alhamdulillah rekan saya ada Pak Sabar, ada Pak Saiful dan kawan-kawan. Selamat datang juga, terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian untuk pekerjaan sekarang, saya guru madrasah dinia dari 2022 sampai sekarang. Kemudian guru madrasah aliyah, kemudian pernah menjadi dosen tamu di kontrak tahun 2024. Semoga ini 2025 juga ikut gabung lagi. Kemudian sekarang kelima di UIN Semarang. Kemudian untuk karya tulis buku, ini dua yang pertama ini saya tulis dari teman-teman S2 ketika di Jogja. Kemudian dua yang terakhir, jadi nomor 3 dan 4 ini saya tulis bareng Sabar juga dan teman-teman S3. Ini ada Islam di era modernisasi, tantangan dan solusi, kemudian eksplorasi kualitatif. Kemudian artikel-artikel saya ini nanti yang barangkali akan saya ceritakan bagaimana prosesnya atau bagaimana step by step-nya dari membuat sampai mensubmit, kemudian tantangannya itu kira-kira nanti barangkali kita bisa mendiskusikan kira-kira rekan-rekan Bapak Ibu ini yang sudah punya gambaran ide itu juga bisa digolkan nanti menjadi artikel yang siap submit dan bahkan bisa dipublikasi. Kemudian selain tulisan, saya juga senang sekali ikut International Conference. Ini udah dimulai dulu tahun 2019. Saya ikut Simposium Nasional Guru Madrasah di Surabaya. Ternyata setelah itu berlanjut, saya ikut di Jogja, ada ICRSD, kemudian di UIN Surakarta, di IAIN Ponorogo, sekarang jadi UIN Ponorogo, di UIN Salatiga, sampai yang terakhir, alhamdulillah, kemarin bareng teman-teman S3 juga mengikuti conference yang terindeks Scopus di AIP. Scopus ini bareng Sabar juga, ini salah satunya meskipun belum terbit. Insya Allah nanti Juni ini semoga saja bisa terbit. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya, Mbak Robenyan. Terima kasih. Oke, Pak Zarkasi. Wah, jadi kita hari ini benar-benar mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau sudah menulis 4 buku, 19 artikel ilmiah dengan berbagai indeks pada jurnalnya, serta sudah menghadiri 12 konferensi internasional. Jadi kita memang tidak salah memilih narasumber hari ini. Oleh karena itu, mari kita semua menyiapkan gelas kosong. Nah, untuk belajar bareng nih hari ini supaya ilmunya tertampung dengan cukup. Ya, karena akan banyak sekali ilmu yang kita dapat dari sharing bersama hari ini. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin menyapa beberapa peserta hari ini deh mengenai tentang apa itu Sinta ataupun apa itu Scopus, meskipun nanti pasti akan disampaikan secara lebih detail lagi oleh narasumber kita. Mungkin saya bisa menyapa Pak siapa ya dari Bapak Guru, Pak Sabar. Nah, yang tadi saya lihat join pertama nih ya. Tulisannya Pak Sabar dari Bekasi. Pak Sabar, bisa perkenalan dulu Pak Sabar. Waduh, pakai perkenalan dulu nih. Biar Nama langsung dan ke materi aja. nama dan Nama asal saya, Pak. oh ya, nama
Namanya, nama pendeknya Sabar, nama panjangnya tambah A yang banyak aja Bu ya. Eh, tinggalnya saya di Bekasi kebetulan Bu. Cukup Oke, kali ya? Pak Sahabat, Oh, kita sudah pernah dengar tentang Sinta atau Scopus? sudah pernah dengar tapi memang belum pernah submit saya Bu. Nah, berarti memang sangat luar biasa ya Pak untuk mengikuti hari ini dengan narasumber yang luar biasa juga. Ya, Oke, mudah-mudahan mungkin nanti bisa ikut belajar submit dengan pembicara kita. iya, amin. Oke, terima kasih Amin. Pak Sahabat. Mungkin satu lagi Ibu Nelly Mukminatin, apakah ada Ibu? Halo, apakah Ibu ada di posisi sekarang? Zoom, Ibu Nelly Mukminatin. Ya, sepertinya mungkin sedang ada kegiatan yang lain itu. Oke, kalau begitu kita langsung saja mendengarkan sharing session yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini oleh Bapak Zarkasi, SPDI, MPDGR. Kepada beliau kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nur Robinia sudah berkenan menjadi pembawa acara. Ini meskipun acaranya santai aslinya ini, nanti kita cerita-cerita. Ada dua materi. Mohon maaf Pak, sepertinya suaranya kurang jernih ya. Apa di saya atau yang lain juga ya? Begitu. Konteks mungkin apakah suara saya terdengar jelas? Agak putus-putus dikit gimana gitu ya? Betul. Iya, sama Pak. Suaranya Oh, terdengar gitu. tapi putus-putus, Pak. Oh, Ya, gitu. kayak terjeda putus dikit gitu. Iya, kurang jernih. Oke, Assalamualaikum. Apakah sudah jelas Pak Sabar? Masih putus-putus kan? Ya, lumayan, lumayan. Oke, oke, oke. Semoga nanti sampai jelas, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Izin membagikan materi pertama. Semoga nanti tidak bosan. Kalau misal bosan nanti kita bisa ice breaking. Oke, ini yang pertama akan saya sampaikan, yakni tentang teks publikasi ilmiah di Sinta dan Scopus. Ini nanti semoga materi ini nanti bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian yang bingung, tapi mungkin sudah punya artikel, tapi bingung mau disubmit di mana, atau mungkin caranya bagaimana, nah, nanti insya Allah akan kita bahas bersama. Jadi apa itu Sinta? Sinta itu adalah portal publikasi yang ada di Indonesia. Ini Sinta itu dipanggilkan dari Science and Technology Index yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian sebagai pengukuran kinerja peneliti dan dosen sekaligus institusi dari kampus di Indonesia. Kemudian ada juga istilah yang namanya Sinta Score. Ini ukuran reputasi dan pengaruh seorang peneliti. Ini nanti bisa dilihat di web Sinta. Kemudian ini yang sering sekali kita dengar, tetapi barangkali sudah tidak asing lagi, atau mungkin masih asing. Jadi Scopus itu adalah basis data terbesar di dunia. Ini dilihat dari bibliografi dan abstrak yang tampil di web. Karena Scopus ini indeks beragam, tidak hanya jurnal, tetapi juga ada proceeding conference, kemudian ada juga buku yang nanti terindeks oleh Scopus. Nah, Scopus ini dimiliki oleh Elsevier yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Nah, ini nanti juga bisa
cek di webnya, web Scopus. Jadi Scopus ini adalah reputasi internasional dan standar kualitas tertinggi di dunia sampai saat ini. Kemudian tips memilih jurnal yang tepat. Jadi apa tipsnya agar kita itu bisa memilih jurnal yang tepat untuk tulisan kita ini yang pertama dilihat dari kesesuaian ruang lingkup. Jadi kira-kira tulisan kita, topik dari apa yang kita tulis itu masuk ruang lingkup apa, masuk ke ilmuwan apa, nah itu penting. Jadi nanti kita lihat jurnal yang kita tuju itu skupnya apa, ruang lingkupnya apa, sesuai nggak dengan tulisan kita. Kemudian yang kedua periksa indeksasi jurnal. Pastikan jurnal ini benar-benar terindeks Sinta, Scopus atau mungkin Web of Science. Sinta pun itu punya kategori yang berbeda, ada peringkat berbeda dari mulai Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, sampai 6. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah pertimbangkan untuk faktor. Jadi lihat Scopus set score-nya atau bisa dicek di SJR, Simagonya, untuk mengetahui dampak dari jurnal tersebut. Kira-kira rame dibaca enggak? Rame disitasi enggak? Dan yang keempat, baca scope-nya. Jadi semua jurnal itu pasti punya scope dan M-nya masing-masing. Jadi jangan sampai kita tidak melihat informasi ini terlebih dahulu, kemudian asal submit. Nah, itu pasti kemungkinan ditolaknya lebih tinggi. Dan nanti kalau ditolak itu biasanya kita kalau sedang maaf sabar ini, sedang tidak sabar ya kan, atau sabarnya ini setipis tisu, langsung gagal lagi akhirnya malah submit dan lain sebagainya. Nah, strategi menulis manuskrip yang berkualitas ini yang pertama struktur impactnya. Ini nanti bisa berbeda-beda tiap jurnal karena punya template yang beda-beda, jadi tidak sama, tidak bisa disamaratakan. Jadi ini lanjutan dari tips yang tadi, lihat di web jurnalnya terlebih dahulu, kemudian unduh template-nya, kira-kira sesuai deh tulisan kita itu dengan jurnal yang akan kita tuju. Kemudian bahasa Inggris yang baik, ini kalau bisa bahasa Inggrisnya baik. Tetapi saya sendiri mengakui kualitas bahasa Inggris saya itu tidak baik-baik saja, tetapi masih bisa tertolong oleh teknologi, alhamdulillah. Tetapi harus bijak-bijak menggunakan teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah kutipan akurat. Jadi sertakan kutipan yang akurat. Ini kalau bisa agar kutipannya akurat itu pakai aplikasi Zotero atau Mendeley. Jadi nanti insya Allah kutipan kita itu akurat. Kemudian hindari plagiarisme. Ini jelas karena plagiasi ini merupakan kasus yang sangat serius. Jadi hindari, harus dihindari. Jadi kalau saya sendiri untuk menghindari plagiasi itu biasanya saya mengambil referensi-referensi dari bahasa Inggris, kemudian nanti saya terjemahkan, kemudian itu saya kutip, saya tulis, saya pelajari, biasanya saya pakai peta konsep dan sebagainya, baru saya tulis ulang. Jadi nanti insya Allah aman dari plagiaris. Kemudian yang selanjutnya adalah judul dan ekstrak. Nah ini penting sekali. Karena pengalaman saya sendiri, saya mendapatkan jurnal yang tepat untuk tulisan saya itu bermula dari judul yang tepat dan abstrak yang sesuai. Nanti akan dicarikan oleh jurnal yang sesuai dengan tulisan kita. Ini nanti insya Allah kita bahas di share pengalaman tadi. Nah ini proses teknik dan review yang efektif. Jadi yang pertama baca panduan penulis. Jadi semua jurnal itu pasti ada guideline penulis. Jadi itu dipelajari terlebih dahulu sebagai panduan kita sebagai seorang penulis. Kemudian yang kedua siapkan cover letter. Cover letter ini biasanya yang memiliki jurnal-jurnal yang terindeks Scopus di luar negeri. Kalau di Indonesia ini jarang-jarang cover letternya. Kemudian yang selanjutnya adalah Maaf, saya salah, Pak Zarka. Untuk slide-nya tidak bergerak. oh gitu. Mau. Oh iya, Gitu ya.
Oke. Suaranya juga masih agak itu Oke, mungkin saya lepas headset dulu ya. Bentar. ya. Oke, saya lanjutkan. Apakah suara saya sudah lebih jelas, Pak Sabar? Ya, ya. Sudah lebih jelas. Oke, oke, oke. Saya lanjutkan, saya share screen lagi. Oke, saya lanjutkan. Jadi proses submit ini penting. Jadi dimulai dari kita harus membaca panduan penulis, kemudian cover letter. Ini kalau tujuan kita di luar negeri. Kemudian masukan dari para reviewer ini sangat penting sekali karena kita itu sedang berusaha meraih hati para reviewer dari artikel kita. Jadi sebisa mungkin apa yang diminta oleh reviewer kita kita turuti. Kita buang jauh dulu ego kita, ya kan? Kita turuti reviewer dulu kalau tujuan kita memang pengen publish di situ. Kemudian revisi manuskrip kalau itu memang diminta oleh reviewernya sesuai dengan arahan. Ini biasanya eh, pengalaman saya itu ketika submit di Sinta itu memang Sinta 2 terutama itu memang revisinya sangat banyak sekali dibandingkan Scopus kualitas Indonesia menurut saya. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling penting adalah jangan menyerah. Karena ini yang paling penting. Kalau kita menyerah sudah pasti gagal. Tetapi ketika kita tidak menyerah, ketika ditolak, cari jurnal lain yang sesuai dengan tulisan kita. Insya Allah tulisan kita itu bagus. Tetapi harus mencari rumah yang sesuai, mencari jurnal yang sesuai dengan tulisan kita. Dan itu memang butuh apa ya, skill tersendiri untuk menemukan jurnal yang tepat. Oke, kemudian ini, Maaf, Pak Zarkasi, saya salah lagi. Ya, oke. slide-nya belum tampil. Oh gitu, Ya, layarnya hitam. sudah, Masih belum. oke. Di yang lain, untuk peserta yang lain, apa slide-nya sama? Tampilannya belum muncul? Nah, Ibu. Belum Pak, Pak Fahrul. Ya, Pak. Masih hitam, Pak. Oh, sebentar, Nah, sebentar. Masih ngeblank. Sebentar. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya lanjutkan. Nah ini, jadi sangat disarankan sekali memanfaatkan alat-alat atau sumber daya yang akan sangat bermanfaat sekali untuk artikel kita. Ini yang pertama Google Scholar. Ini untuk mencari artikel ataupun mensitasi dengan mudah. Kemudian yang kedua Mendeley atau Zotero. Ini kalau kelas atau tujuan kita itu sudah Sinta 2, Sinta 1, dan Scopus, mau tidak mau kita harus memakai yang namanya Mendeley atau Zotero. Kalau Sinta 4, 3, kemudian 5, 6 itu biasanya belum belum terlalu membekukan ini.
Tetapi kalau sudah tujuannya Sinta 2, Sinta 1, Scopus itu mau tidak mau harus menguasai Mendeley ini atau memakai Mendeley ini. Kemudian Grammarly ini saya memang memakai ini karena saya akui tadi kualitas bahasa Inggris saya tidak baik-baik saja. Saya kemarin ikut kursus juga, ngulang juga ketika kemarin tes bahasa. Kemudian yang terakhir adalah Orchid ID. Ini kalau kita tujuannya sudah ke Scopus, ini hampir mayoritas jurnal itu mewajibkan atau mengharuskan kita punya yang namanya Orchid ID. Nah, Orchid ID ini salah satu syaratnya seingat saya harus punya karya tulis dulu yang sudah diterbitkan. Harus punya artikel jurnal seperti itu untuk membuat Orchid ID ini. Kemudian selanjutnya meningkatkan visibilitas setelah publikasi. Bagaimana biar artikel kita itu jangkauan dampaknya itu lebih banyak. Tentu yang pertama kita harus share artikel kita ke berbagai media sosial. Ini seperti ResearchGate, ini yang saya sukai. ResearchGate itu nanti akan menghubungkan kita dengan peneliti-peneliti di seluruh dunia. Saya melakukan ini juga dan alhamdulillah saya punya kenalan akhirnya dari Iran, kemudian dari Harvard, kemudian dari Cina dan lain sebagainya dan bidang yang sama. Nanti bisa saling citasi, bisa kolaborasi dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya buat profil tadi Google Scholar, Orchid. Kemudian presentasi di konferensi ini juga sangat membantu sekali. Jadi saya menulis itu dimulai dari conference juga. Jadi saya presentasikan di conference-conference yang meskipun itu belum Scopus, tetapi itu sangat membantu karena akan meningkatkan apa ya kepercayaan diri kita menulis. Apalagi kalau sudah sudah terpublish, kemudian tulisan kita disitasi, itu kalau saya itu tambah semangat lagi. Alhamdulillah berarti ada manfaatnya. Kemudian selanjutnya kolaborasi penelitian, ini juga sangat penting sekali. Dan yang selanjutnya yaitu pantau citasi. Oke, kesimpulannya, ini yang pertama pentingnya publikasi. Jadi publikasi itu penting karena apa? Yang pertama barangkali karena ini tuntutan kita. Entah itu guru, entah itu mahasiswa, entah juga dosen. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri. Ini kalau saya sesuai moto saya tadi belajar untuk belajar. Jadi saya senang banget apalagi kalau soal publikasi ilmiah ini. Kemudian yang kedua strategi dan kerja keras. Jadi kita perlu mengetahui strategi yang pas untuk masa depan tulisan kita itu. Kemudian kerja keras ini penting. Jadi kalau tulisan ini sudah jadi tetapi tidak disubmit, tentu tidak akan ada manfaat yang lebih luas lagi karena hanya dipendam sendiri. Kemudian manfaatkan sumber daya. Gunakan tips, cari tips sebanyak mungkin. Kalau saya sendiri ini biasanya melihat tips-tips publikasi, kemudian pemanfaatan Mendeley tadi lewat YouTube. Saya senang sekali biasanya yang saya buka itu channel YouTube-nya Dr. Astri Ayu. Beliau itu sangat masih muda sekali, kelihatannya ini masih di bawah umurnya masih di bawah saya, tetapi sudah lulus doktor, kemudian artikel Scopusnya banyak sekali dan sering membagikan tips-tipsnya lewat YouTube. Ini alhamdulillah saya sangat terbantu sekali. Oke, itu materi yang pertama. Ini sekaligus barangkali materi yang kedua. Nanti baru setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ini saya beri tema atau saya berikan judul materi saya kedua ini diskusi kolaborasi dan publikasi. Ini merupakan ini yang di layar di slide pertama ini ada Clarivate, ada Cohen, ada Taylor Francis, ada Springer, kemudian Sinta Scopus, kemudian MDPI, Elsevier, ResearchGate, Brill, Orchid, iPublishing. Nah ini merupakan logo-logo yang berhubungan dengan publikasi ilmiah. Jadi kalau Sinta itu miliknya Indonesia, kalau Scopus itu tadi yang masih sangat berjaya sekali sekarang
Akhirnya seperti MDPI, Taylor, Springer, Cohen, itu kebanyakan jurnal-jurnalnya memang akhirnya terindeks Scopus juga. Nah, saya sendiri ini baru sampai kepada Sinta, Scopus, kemudian Springer. Dan tujuan saya selanjutnya nanti akan menjangkau artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang ada di Taylor Friends, Cohen, kemudian MDPI, kemudian ResearchGate dan lain sebagainya. Oke, ini saya mulai dari publikasi saya yang pertama, ini di Sinta 5, di JIGM. Ini merupakan contoh publikasi saya yang padahal tidak saya submit, tetapi tahu-tahu terbit di sini. Saya juga bingung. Ini saya lihat artikel yang diterjemahkan dari tulisan saya di conference, tetapi tidak izin dengan saya. Tahu-tahu kok terbit juga di sini, tetapi berbahasa Indonesia. Tulisan saya aslinya berbahasa Inggris di conference UIN Jogja kalau nggak salah. Ini saya diamkan karena ya semoga tidak masuk plagiasi. Sementara masih saya diamkan dan saya kemarin ditawari menjadi reviewer di jurnal ini Sinta 5. Tentunya setelah saya mendapatkan Scopus ID saya. Oke, kemudian yang ini contoh Sinta 4. Sinta 4 ini ada satu kejadian yang unik. Ini yang di Al-Kolam ini kebetulan tesisnya Bu Nelly Mukminatin tadi yang disapa oleh Mbak Nur Robianiyah tadi. Itu merupakan partner kolaborasi saya, salah satunya. Bu Nelly ini guru Man 2 Brebes. Jadi ini tesisnya beliau. Cerita menariknya adalah ketika saya submit di sini, awalnya jurnalnya itu terindeks Sinta 6. Itu saya masih ingat sekali, itu dulu bayarnya berapa ya, kalau nggak salah itu 500.000. Masih Sinta 6. Karena ngejarnya fast track. Jadi di review, saya revisi, kemudian terbit. Nah, ternyata tahun berikutnya jurnal ini reakreditasi dan muncul Sinta 4 yang awalnya Sinta 6. Jadi ini ikut masuk ke indeks Sinta 4 tadi. Ini beruntung. Nah, yang kurang beruntung adalah ini yang di Syamil ini, dua tulisan saya. Yang pertama tesis saya, yang kedua ini yang yang implementasi pembelajaran fikih ini merupakan tulisan saya pertama kali. Tulisan saya pertama kali ketika dulu lulus dari S2. Saya ketika S2 dulu belum punya tulisan sama sekali. Dan baru punya tulisan pertama itu malah justru setelah lulus dari S2 UIN Jogja dulu. Dan ini merupakan salah satu tulisan saya dari hasil rencana tesis tetapi tidak, dan terbit di Sinta 4 waktu itu masih gratis, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Dan alhamdulillah ini merupakan satu-satunya artikel saya di Google Scholar yang disitasi kurang lebih 40 sitasi sampai sekarang. Ini karena kajiannya menurut saya luas, ada fikih di PAI, ada media pembelajaran pakai komputer juga di situ, PowerPoint. Akhirnya yang mensitasi itu dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, PAI dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini tulisan saya yang nasib barangkali menurut saya. Ini tesis saya akhirnya tetap masuk di Sinta 4 padahal sekarang Syamilnya sudah terindeks Sinta 2. Jadi ternyata ini tulisan saya 2021 tetapi terindeks Sinta 2-nya baru tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi masih masuk indeks Sinta 4. Kemudian ini tulisan saya yang di Sinta 3. Ini yang pertama di Ide Guru ini Sinta 3. Ini tulisan kolaborasi bareng pejabat-pejabat Kemenak. Waktu itu Pak Afif Mudir ini masih Kepala Kantor Kementerian Agama. Sekarang beliau sudah ada di pusat, kelihatannya di Kemenak Pusat. Nah, kemudian yang menarik adalah ini. Ada 1, 2, 3, 4 artikel di retorika ini, Sinta 3. Dan ini merupakan hasil kolaborasi saya dengan
teman-teman saya yang ketemu ketika conference internasional. Jadi kita saling kolaborasi. Ini menariknya mengikuti conference. Jadi saya sangat menyarankan kalau Bapak Ibu ini mungkin punya waktu, kemudian mau mengikuti conference seperti ini, lebih enak ikut offline. Jadi nanti dapat kenalan baru, kemudian dapat tawaran kolaborasi lagi yang baru. Ini semuanya hasil kolaborasi dengan teman saya setelah saya mengikuti conference di Ponorogo kalau nggak salah dulu itu. Kemudian yang selanjutnya ini yang di Sinta 2. Ini semoga tidak tahu Mas Arif atau Mbak Mudah ini sudah gabung atau belum. Ini tulisannya ide pertama. Ini dari Mbak Mudah. Ini yang ini. Pengembangan media pembelajaran ini merupakan tulisan tesis dari Mbak Mahmudah waktu itu. Kemudian saya tawari, Mbak Mudah daripada tulisan jenengan ini nganggur, saya fasilitasi submit, nanti saya bantu revisi sampai terbit. Jadi tugas Mbak Mudah ini menulis, kemudian meringkas tesisnya menjadi maksimal 20 halaman kalau nggak salah. Kemudian saya tambah referensi, saya revisi lagi, saya submit. Nah ini kalau nggak salah dulu awalnya itu Sinta 3. Sama kasusnya kayak yang di awal tadi. Sinta AA, Sinta 3 terlebih dahulu. Bayarnya 500 kalau nggak salah kemarin itu. 500.000. Nah setelah terbit, jurnal ini ternyata reakreditasi. Reakreditasi lagi dan ternyata masuk Sinta 2. Jadi alhamdulillah artikel ini akhirnya masuk terindeks Sinta 2. Sama ini juga yang tulisannya Mas Arif ini juga tesisnya beliau. Jadi masih berbahasa Indonesia karena tesis ini memang bahasa Indonesia, kemudian submitnya ini bahasa Indonesia. Waktu itu Sintanya belum Sinta 2 dan sekarang sudah terindeks setelah reakreditasi menjadi Sinta 2. Sama ini kalau ini malah gratis dulu. Ini yang pengalaman paling berkesan. Jadi setelah Mas Arif itu mengirimkan artikelnya ke saya, kemudian saya tambahi referensi, saya ganti judulnya, saya sesuaikan. Awalnya judulnya tidak ini, saya sesuaikan, saya submit, direvisi. Nah, saya kaget. Setelah ini diterima, saya mendapatkan transferan dari UIN Cirebon itu sebanyak 950.000. Jadi saya tidak bayar, tetapi malah ditransfer uang dari sana. 950.000 itu sana minta lagi dikembalikan 700.000 untuk biaya doi dan lain sebagainya, Mendeley dan lain sebagainya. Jadi 700 dikirim ulang, yang 250 kalau nggak salah itu saya berikan ke Mas Arif. Karena ini tulisan beliau, saya hanya sekedar membantu saja. Ini. Nah, kemudian ini contoh-contoh conference yang saya ikuti. Ini belum terindeks Scopus. Ini tulisan saya di UIN Surakarta, kemudian di IAIN Ponorogo, kemudian di UIN Malang, kemudian di UIN Jogja. Nah ini yang menjadi latihan saya menulis sebelum saya kirimkan ke Sinta ataupun Scopus. Jadi saya sangat merekomendasikan, terutama kalau ada konferen-konferen yang gratis. Nah, ini saya sangat menyarankan sekali. Nah, yang langganan saya karena gratis itu ini ICRSE ini. Ini gratis, tulisan kita sebagaimanapun adanya itu akan diterbitkan dan itu gratis. Jadi tidak banyak revisi-revisi, tidak banyak karena mereka butuh artikel yang sangat banyak sekali. Jadi saya sangat merekomendasikan. Untuk tahun ini kelihatannya belum dibuka. Kemudian yang di Malang ini harusnya tulisan yang ini akan diterbitkan di Sinta 4-nya IAIN Ponorogo, tetapi ternyata sudah terbit di sini terlebih dahulu, jadi yang di Ponorogo saya gagalkan. Itu contoh yang conference belum Scopus. Nah, kemudian ini artikel andalan saya, alhamdulillah, Scopus dalam negeri yang diterbitkan oleh JPAI UIN Jogja. Ini juga ceritanya menurut saya menjadi pengalaman yang sangat berharga sekali untuk saya sendiri. Jadi awalnya jurnal ini ketika saya submit dan dinyatakan di apa ya istilahnya itu,
direview, itu info dari sana adalah apakah Anda sanggup membayar 5 juta untuk review ini. Saya sanggupi. Oke, saya siap membayar 5 juta. Karena ternyata Scopus di Indonesia itu kalau tahun kemarin paling murah itu saya lihat 4 jutaan. Tetapi sekarang semenjak muncul ini eh, dari Simago ini ada Q1, Q2, Q3 ini yang awalnya 4 juta sekarang naik 100% lebih. Bahkan ada yang 10 juta, 12 juta dan lain sebagainya. Jadi ketika saya mensubmit itu belum keluar key-nya dan bejonya saya, beruntungnya saya setelah ini terbit, key-nya keluar dan artikel saya masuk terindeks Scopus Q2. Ini 5 juta rupiah. Saya lihat sekarang di webnya juga biayanya masih 5 juta rupiah dan sangat membantu sekali bagi saya karena ketika saya submit itu reviewnya pakai bahasa Indonesia. Jadi editornya itu Prof Eva, editor in chief-nya itu WA saya, kemudian email saya juga, silahkan dikirim file bahasa Indonesia. Reviewnya juga bahasa Indonesia dan 5 juta itu sudah termasuk penerjemahan Inggris oleh jurnal yang bersangkutan. Ini menurut saya sangat membantu saya sekali. Kemudian sebelum saya pede untuk mensubmit artikel saya ke Scopus tadi, ini apa ya, pengalaman saya, semoga panjenengan tidak mengalami atau mungkin juga tidak mencoba-coba. Jadi sebelum saya submit di Scopus, ini nakalnya saya mungkin, saya submit dulu artikel saya ke Sinta 2, ini di Dinika UIN Surakarta, di Edukasi Kemenak, kemudian di Al Hayat, kemudian di Jurnal Smart Semarang. Diterima semua. Satu artikel saya yang tadi direview. Jadi yang pertama menginformasikan jurnal saya diterima itu adalah Al Hayat ini. Al Hayat ini Sinta 2 dan sedang progres submit Scopus tetapi sampai sekarang belum terindeks Scopus. Ini saya dikirimi email harus bayar 2.500.000 kalau pengen artikel saya terbit di Sinta 2 ini dulu. Tetapi saya tolak, kemudian saya submit di edukasi ini, sudah direview, gratis, tis. Ini edukasi ini saya sangat merekomendasikan kalau panjenengan pengen publikasi Sinta 2 yang gratis, karena edukasi ini terbit setahun 3 kali. Pasti butuh artikel yang sangat banyak sekali. Ini dikelola oleh Litbang Pusat Kemenak. Nah, ketika itu saya submit di sini, kemudian submit di jurnal-jurnal Scopus juga, dan nekatnya saya setelah ini mau diterbitkan saya tarik jurnal saya. Akhirnya saya di-banned sampai sekarang. Jadi saya tidak diperkenankan mempublikasikan artikel saya di jurnal edukasi ini karena tadi. Karena itu pengalaman nakal saya. Semoga panjenengan tidak mengalami dan jangan ditiru. Sama yang di Dinika ini juga sudah masuk proses review, tetapi saya batalkan karena artikel saya tadi dinyatakan diterima di Scopus. Begitupun dengan yang di Smart ini satu artikel. Jadi saya niatnya itu pengen mengukur sejauh mana artikel saya ini diterima oleh jurnal-jurnal yang memang skopnya sesuai dengan tulisan saya. Baru setelah itu saya submit juga tulisan saya di jurnal-jurnal Scopus ini. Di Nazruna ini pertama saya di reject, di decline. Alasannya karena kuota afiliasi saya membawa afiliasi UIN Semarang itu sudah apa ya, sudah melebihi batas. Jadi katanya untuk volume ini dari UIN Semarang sudah tidak punya kuota. Jadi artikel saya ditolak. Ini dulu bayarnya itu awal-awal 4.200.000 kalau nggak salah. Setelah muncul Q1 ini menjadi 750 US dollar. Ini sekitar berapa ya? Paling 12 jutaan kalau nggak salah. Terus saya submit juga di JPI ini, JPI UIN Bandung. Ini Q1 juga. Ini bayarnya kalau nggak salah 6 juta kalau nggak salah dulu itu. Sekarang mungkin bisa lebih 10-an lah katakan. Itu juga ditolak karena katanya artikel saya tidak sesuai skopnya.
Kemudian di Mikot ini juga saya sudah pernah sampai review. Kemudian setelah direview 1 minggu kalau nggak salah akhirnya di reject juga. Setelah saya tanya ke editor in chief-nya katanya skupnya tidak sesuai. Kemudian di Peredon ini yang ibaratnya apa ya, awal-awalnya itu jurnalnya artikel saya itu diterima, direview, tetapi saya nunggu 1 tahun artikel saya direview belum ada progresnya. Ternyata setelah saya nunggu 1 tahun di reject. Tidak bisa dicek alasannya kenapa. Kemudian akun saya kelihatannya juga di situ di blacklist kelihatannya, padahal kelihatannya saya juga tidak melakukan kesalahan tadi. Nah, akhirnya saya terbitkan di ini tadi, di JPAI UIN Jogja. Ini saya sangat recommended kalau panjenengan ini pendidikan Islam. Ini insya Allah reviewnya enak. Tetapi memang harus sabar karena proses dari awal sampai terbit itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Ini yang saya alami. Meskipun harusnya artikel ini terbit Desember 2024 kemarin, tetapi secara kenyataan artikel saya baru diterbitkan itu April bulan kemarin itu tahun 2025. Jadi ini memang ya harga yang setimpal menurut saya. Sudah kedua saya sangat puas. Nah, setelah saya mendapatkan ID Scopus saya, pasca saya tadi publikasi di JPAI tadi, alhamdulillah saya juga mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sangat banyak. Oke, ini saya akan cerita yang pengalaman saya di Springer dulu. Jadi saya mensubmit artikel saya di 3 jurnal Springer. Ini yang pertama bisa dilihat di ini Journal of Religious Education ini milik Springer. Saya tahu jurnal ini karena jurnal-jurnal luar negeri seperti Elsevier, Springer, Cohen dan lain sebagainya itu ternyata punya alat yang sangat canggih sekali. Alat yang bisa menunjukkan kita kira-kira artikel kita itu pantasnya disubmit di jurnal yang mana. Nah, ini saya coba sendiri dan ternyata sangat bermanfaat. Pakainya adalah Journal Finder. Ini Springer punya, Elsevier punya, nanti silakan bisa dicoba. Caranya itu buka Google, kemudian nanti pakai Journal Finder Springer, kemudian ketikkan abstrak kita yang berbahasa Inggris. Nanti akan ada rekomendasi 1, 2, 3, 4, 5 jurnal dengan impact-nya. Biayanya juga di situ nanti ada. Kemudian kira-kira setelah kita submit artikel itu nanti keputusan awal ditolak, diterima atau revisinya berapa hari di situ ada insya Allah nanti. Nah, ini saya coba sudah masuk peer review artikel saya ini. Ini artikel Scopus saya yang kedua insya Allah. Ini di reject karena ternyata Journal of Religious Education ini bukan untuk pendidikan agama Islam. Ternyata agamanya selain Islam. Nah, itu. Akhirnya saya diberi email dari Springer rekomendasi jurnal-jurnal. Ini ada 1, 2, 3. Kemudian saya pilih yang pertama, yang selanjutnya di Contemporary Islam. Ini saya pilih karena ini Q1. Kemudian editor in chief-nya ternyata sahabat dari dosen saya, dari Prof. Abdurrahman Mas'ud yang sekarang tinggal di Jakarta itu. Saya hubungi, saya dapat nomor editornya, sudah masuk lolos editor. Tetapi ternyata nasibnya adalah tidak ada reviewer yang mau untuk mereview artikel saya. Akhirnya di reject juga. Baru yang sekarang ini masih berlanjut. Ini saya dapat info ini dari email Springer tadi yang merekomendasikan artikel-artikel tadi. Akhirnya saya submit di Discover Global Society. Ini gambaran prosesnya. Ini panjang sekali karena untuk bisa di ACC editor itu harus ada clearance etiknya dan lain sebagainya, dan itu baru saya ketahui ketika saya submit Scopus di luar negeri. Di Indonesia tidak pernah ditanyakan itu. Nah, ini bunyi emailnya seperti ini. Ini setelah artikel saya di reject oleh Contemporary Islam tadi, saya ternyata mendapatkan hadiah. Ini mungkin hikmah dibalik kegagalan saya. Ini yang pertama,
Discover Global Society yang akhirnya saya submitkan ke situ tadi, saya transfer artikel saya. Di sini penawaran menariknya adalah Discover Global Society Springer ini open access. Open access ini harus bayar $1.390 atau senilai kurang lebih 22 sampai 23 juta. Tetapi menariknya di sini, saya gagal di jurnal-jurnal Springer yang tadi dihadiahi tiket emas. Silahkan Anda submit di sini, biayanya gratis sampai terbit. Jadi $1.390 ini digratiskan sampai terbit. Tidak akan dimintai biaya sepeser pun. Ini sudah saya cek di Scopus, insya Allah aman. Ini sudah terindeks Scopus dari 2023 sampai 2025. Tetapi memang belum muncul Q-nya. Ini masih termasuk golongan jurnal Springer baru memang. Semoga nanti 2025 ini keluar Q-nya. Kemudian, ini artikel Scopus ketiga saya dapatkan dari conference yang saya ikuti terakhir tadi. Dan ini saya inisiasi bareng teman-teman S3 saya seperti Pak Sabar tadi. Kemudian Bu Laili, kemudian Pak Zainowo, ada 6 orang kalau nggak salah itu. Saya coba-coba, saya eksperimen dengan teman-teman. Ini ada conference terindeks Scopus lewat AIP ini, mau nggak kira-kira? Kalau kita pakai joki, kita ikut ini, penulis pertama itu dulu harganya sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Nah, kami ikut conference ini, total biayanya itu untuk penerbitan ini 2.200.000 atau 500 kalau nggak salah. Jadi 6 orang ini pokoknya iurannya nggak sampai 500.000. Tetapi memang harus menunggu kurang lebih 6 bulan. Ini insya Allah Juni ini nanti terbit. Nah, ini saya klaim insya Allah artikel Scopus saya ketiga. Nah, setelah saya punya ID Scopus dari JPAI UIN Jogja tadi, saya tidak mengira ternyata saya mendapatkan email dari Malaysia, Journal of Tamadun. Jadi ini salah satu jurnal yang dulu saya pernah mensubmit artikel saya yang terbit di JPAI tadi di Tamadun ini, tetapi ditolak. Tetapi saya kagetnya tengah malam editor in chief-nya ini Prof. Mohroslan ini email saya bahwa saya diminta mereview satu artikel yang disubmit di Journal of At-Tamadun ini. Padahal Tamadun ini Q1. Biaya publikasinya itu kalau di Indonesia kan kurang lebih 5 juta juga. Nah, ini masih proses reviewnya. Ini salah satu berkah yang saya rasakan setelah saya mendapatkan ID Scopus. Maka Bapak Ibu semua, entah panjenengan ini guru madrasah ataupun dosen ataupun mahasiswa, saya sangat merekomendasikan sekali untuk memperjuangkan ID Scopus tadi. Entah itu lewat conference seperti AIP tadi. Insya Allah saya punya informasi nanti ada conference juga yang akan dilaksanakan akhir tahun ini. Kelihatannya kalau nggak salah ini nanti terindeks Springer Q4 kalau nggak salah. Tetapi biayanya naik. Di flyer itu kelihatannya hampir 4,8 kalau nggak salah. Ini lebih gampang, nanti bisa apa ya, reviewnya itu tidak terlalu ketat dibandingkan di Scopus. Ini penutup dari saya. Jadi menurut saya sendiri, saya melihat kemarin dari Pak Abdurrahim itu, beliau mengatakan bakat bisa mengantarkan kita ke titik awal, tetapi disiplin dan keteraturan, semangat yang tinggi akan mengantarkan kita sampai ke titik terakhir kita, titik kesuksesan kita. Itu barangkali untuk profil saya, ini di Google Scholar, ini di Scopus, ini di Web of Science, ini di ORCID, dan ini di ResearchGate, dan ini merupakan gerbang dan sekaligus pintu-pintu kolaborasi yang akan sangat membantu kita untuk terhubung dengan penulis, peneliti, jurnal yang ada di seluruh dunia. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Barangkali Bapak Ibu ada yang pengen bertanya atau mungkin mau curhat atau sekaligus mau kolaborasi, saya persilahkan. Terima kasih.
Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Zarkasi yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana kita melakukan submit kepada dari artikel kita ke jurnal-jurnal baik yang indeks Sinta ataupun Scopus. Kita langsung buka ke sesi tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan pertama dulu. Yang mau bertanya silakan raise hand. Saya Ibu. Oke, boleh silakan Ibu Alvina. Bisa langsung disampaikan dulu ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Zarkasi yang saya hormati, mungkin bisa diceritakan nggih Bapak, ketika kita mensubmit di Scopus, kemudian akan ada perubahan author, ya di pertengahan review. Itu dari pengalaman Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Apa dari pihak jurnal itu langsung merekomendasikan atau masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kok dirubah? Apa kemudian penulis baru nih apa ikut menulis atau bagaimana? Apa langsung direkomendasikan terserah kita? Jadi intinya boleh atau tidak? Gitu. Terima kasih. Kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Silakan untuk para hadirin yang ingin bertanya. Ntar nanti kalau ada apa-apa tanya aja. Misalnya pakai HP apa? Masukan kan dipegang sesi. Masih belum ada. Kalau gitu pertanyaan keduanya dari saya nih, sambil kita menunggu yang lain. Menurut saya salah satu bagian yang sulit dalam menulis itu sebenarnya adalah menentukan judul seperti yang sudah disampaikan Pak Zarkasi tadi. Bagian yang penting salah satunya bagaimana kita membuat judul dan abstrak ya, yang sangat sesuai atau yang sekiranya bisa menarik editor jurnal atau reviewernya. Nah, kira-kira ada nggak sih tips dari Pak Zarkasi gimana nih supaya kita bisa membuat abstrak dan juga jurnal tulisan yang bisa menarik dan bisa akhirnya membawa artikel kita untuk terbit di jurnal-jurnal terindeks Sinta ataupun Scopus. Oke, itu yang kedua. Mungkin saya kembalikan lagi ke peserta yang lain. Ada yang mau bertanya untuk pertanyaan ketiga? Oke, belum ada. Kalau belum ada, mungkin kita persilahkan dulu ke Pak Zarkasi untuk menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Alvina Wildatul Fitriyah. Beliau meminta sharing nih dari Pak Zarkasi. Kira-kira bagaimana kalau sudah submit, ternyata di tengah-tengah submit Scopus mau melakukan perubahan dari autornya. Apakah ada tips tertentu dari pengalaman Pak Zarkasi? Yang kedua, dari saya sendiri, bagaimana tips dan trik untuk membuat abstrak dan juga judul dari artikel yang kira-kira menarik dan bisa diterima di jurnal-jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Oke, 2 dulu sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain. Kami silakan Pak Zarkasi. Oke, terima kasih Bu Alvina dan Mbak Nur Robania. Bu Alvina ini partner saya ini. Partner tulisan saya di JPAI tadi, salah satu autornya itu beliau. Beliau ini editor in chief, kemudian reviewer, wah pokoknya keren beliau itu. Lebih keren dari saya ini harusnya ini. Partner ya. Berbagi. Partner berbagi, partner belajar, betul. Jadi kalau menurut saya Bu Alvina, jadi pengalaman saya kemarin ketika submit di JPAI maupun di Mikot itu, di jurnal-jurnal Indonesia terutama, meskipun sudah Scopus, termasuk di Nadruna juga, saya memang nekatnya di OJS, itu yang saya masukkan hanya nama saya. Jadi penulis-penulis yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu memang tidak saya sertakan di OJS, tetapi saya tuliskan di artikel. Nah,
bagaimana kira-kira kalau ada perubahan penulis, mungkin afiliasinya dan lain sebagainya. Kalau saran saya adalah segera hubungi editor, karena editor inilah yang paling bertanggung jawab terhadap publikasi artikel kita. Nah, ini ketika di JPAI kemarin juga saya sangat intens sekali komunikasi dengan editor in chief-nya. Saya kemarin itu mengajukan perubahan urutan penulis, itu juga saya lewat editor. Jadi mungkin kesimpulannya dari saya, ketika saya submit di OJS yang saya inputkan hanya nama saya, email saya, informasi saya, tetapi penulis kedua sampai terakhir itu tidak saya inputkan di OJS. Itu kalau di Indonesia saya masih berani, tetapi kalau di jurnal-jurnal Scopus luar negeri tetap saya harus disiplin, konsisten dari awal sampai akhir tentang informasi jurnal itu. Nah, selanjutnya kalau ada perubahan tadi, saya menghubungi editornya. Jadi kemarin ya semoga saja editornya itu tahu dan memahami kita. Insya Allah kalau alasan kita itu bagus, tepat, baik, sopan, insya Allah editor juga mau. Itu memang kuncinya di editor kalau menurut saya. Begitu ya Bu Alvina. Nggih, matur nuwun, Pak. Saya nunggu kolaborasi selanjutnya ini yang di Mikot Q1 juga siap, insya Allah. Siap. Oke, itu nanti kalau ada lagi, nanti pas kuliah lagi kita rembukan diskusi juga tidak apa-apa nanti Bu Alvina. Nggih, ini sedang proses artikel berikutnya, Pak. Masih separuh perjalanan. Alhamdulillah. Siap. Insya Terutama yang di luar negeri, saya sangat merekomendasikan Bu Alvina ini sudah cocok. Bahasa Inggrisnya juga keren, artikelnya juga banyak. Jadi beliau ini kalau membuat artikel ini bisa cepat, tas dan bagus. Just pokoknya. Oke, terima kasih Bu Alvina. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi ini pertanyaan dari Mbak Moderator. Terima kasih. Jadi bagaimana tipsnya untuk bisa menulis judul dan abstrak yang menarik? Jadi menurut saya yang pertama ada dua tips tentang menulis dan publikasi ini. Ini yang pertama kalau menurut saya adalah kira-kira kita punya jurnal tujuan enggak? Kalau kita sudah punya jurnal yang diincer, katakanlah, oh jurnal ini, kita pelajari dulu judul-judul di jurnal itu. Oh kok pendek-pendek, berarti artikel kita harus kita sesuaikan judulnya jangan terlalu panjang. Terus yang kedua, posisi abstrak juga. Jadi karena masing-masing jurnal itu punya template yang berbeda-beda, kadang ada yang di abstrak itu ada diminta latar belakang terlebih dahulu, kemudian diminta metode penelitiannya juga ditampilkan di situ. Tetapi kadang juga ada jurnal-jurnal yang langsung lebih pendek lagi, istilahnya seperti itu, lebih ringkas lagi. Itu barangkali perlu diperhatikan. Itu tips yang pertama. Kalau kita punya jurnal incaran ya berarti kita sesuaikan dengan jurnal yang kita akan tuju terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tips dari saya adalah hindari kata-kata yang barangkali tidak terlalu bermanfaat. Entah itu di judul ataupun di abstrak kita. Karena seperti di Springer kemarin itu dibatasi memang abstraknya itu hanya berapa ratus kata kalau nggak salah itu 250 sampai 300 kalau nggak salah itu. Jadi lebih dari itu tidak bisa masuk. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian kalau saya sendiri agar bisa membuat judul yang menarik dan abstrak yang ringkas sekaligus menarik itu kalau saya mengikuti penulis-penulis yang sesuai dengan rumpun ilmu kita. Itu bisa lewat Google Scholar. Saya klik mengikuti, kemudian nanti kalau profesor siapa gitu nanti menulis artikel terbaru di mana gitu di Scopus dan lain sebagainya, kita juga sekaligus punya inspirasi. Wah, ternyata tema ini juga menarik. Nyatanya bisa terbit di sini. Dan kalau kita sudah punya ide awal, katakanlah, oh temanya tentang ini. Kalau saya memakai
publish and perish. Jadi nanti kita ketikkan kata kuncinya, kita hanya mencari yang terindeks Scopus saja, nanti insya Allah artikel-artikel yang tampil itu nanti akan artikel yang hanya terindeks Scopus dan diurutkan dari sitasi terbanyak. Sitasi terbanyak sampai ke bawah, begitu. Itu mungkin kalau tips dari saya Mbak Nur Rubenia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kita ke peserta lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Oh. Oke, silakan Pak Fahrul Abdurrahman. Nah, terima kasih banyak Pak Zarkasi ya Pak. Materinya sangat luar biasa. Menarik dan bermanfaat bagi saya. Kalau pengalaman saya kan memang belum terlalu banyak Pak mempublish di Sinta. Cuma kemarin hanya tugas tugas tesis dengan tugas tugas kuliah kemarin aja cuma 2 gitu Pak. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, kan terkait untuk mempublish di Sinta 2, Scopus ataupun yang lain kan harus menggunakan bahasa Inggris ya Pak. Nah, ini tips atau cara untuk mentranslate karya kita agar grammarnya standar internasional bagaimana Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mempublish juga di Sinta ataupun di Scopus atau di yang lain gitu Pak, apa kita harus mencari yang bisa harus mengkolaborasi ke teman-teman yang lain dulu, atau kita punya karya lalu kita mengajak ke teman-teman yang lain gitu Pak? Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Pak Oke. Fahrul Abdurrahman. Langsung dijawab bagaimana Pak Zarkasi atau Siap. tambah satu lagi? Oh gitu. Monggo kalau ada yang mau tambah dulu tidak apa-apa Mbak. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, sambil menunggu kita silakan Pak Zarkasi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fahrul Abdurrahman. Oke, terima kasih Pak Fahru. Alhamdulillah jumpa lagi nih. Kemarin terakhir ketemu pas materi bahasa ya. Oke. Begini Pak, jangan khawatir. Saya juga bahasa Arab saya katakan 0, bahasa Inggris juga saya 0. Tetapi kita diuntungkan dengan aplikasi Pak. Jadi kalau tulisan-tulisan saya berbahasa Inggris itu kebanyakan saya pakainya Grammarly Pak. Grammarly tetapi yang premium. Tetapi saya pesennya itu di Shopee Pak. Jadi saya pesan di Shopee Grammarly premium yang sesuai kebutuhan kita, bisa mingguan atau bisa bulanan. Nah itu saya pakai itu. Itu sangat membantu sekali bagi saya yang awam bahasa. Kalau untuk menerjemahkan sebaliknya, jadi saya itu seringnya referensi saya itu memang kebanyakan Scopus Pak. Tetapi bukan berarti saya bahasanya pinter. Tetapi saya pakainya Google Translate juga. Google Translate atau DeepL dari Inggris, dari artikel Scopus, dari Springer dan lain sebagainya saya terjemahkan ke bahasa Indonesia pakai itu, dan alhamdulillah sangat membantu. Meskipun kualitas terjemahannya itu tidak begitu sempurna, tetapi setidaknya inti-intinya saya paham. Oh ini kira-kira begini, kira-kira begini. Dan itu sangat bermanfaat Pak, malah menghindarkan kita dari plagiasi. Nanti di Turnitin itu insya Allah akan turun. Ini saya laksanakan sendiri dan alhamdulillah tulisan saya ini masih di review Springer, padahal kebanyakan referensinya tadi hasil terjemahan dari Google Translate tadi. Jadi saya terjemahkan, kemudian saya tulis di artikel saya kutip. Dan ini yang paling penting, ini sekaligus pertanyaan Pak Fahru yang kedua tadi. Apakah ketika kita pengen publikasi itu harus berkolaborasi? Menurut saya sangat penting, Pak. Terutama sepengalaman saya sendiri, saya bisa sampai ke Scopus itu karena ada dukungan dari kolaborator saya. Seperti di JPA itu, kalau jenengan tadi melihat
itu ada 8 penulis Pak di artikel saya. 8 penulis. Saya lihat dulu di JPAI itu kira-kira maksimal berapa penulis sih yang bisa masuk. Saya lihat ternyata ada yang sampai 9. Oh, berarti punya saya 8 masih aman ini. Ya ini ya, ini. Jadi masalah kolaborasi ini bagi saya penting. Terutama ini saran saya, nanti bisa jenengan coba di slide tadi, oh belum saya bagikan ya. Nanti di artikel saya itu penulis kedua promotor saya Pak, Prof. Abdul Jamil. Yang ketiga kopromotor saya, Prof. Samsul. Dan ini saya tentukan dulu sebelum saya punya promotor Pak. Saya ngincer duluan. Ini pokoknya saya masukkan dulu di sini. Nanti ketika ada pemilihan promotor kopromotor, saya mengajukan ke Prof. Raharjo itu, Pak saya mengajukan ini. Dan diterima. Dan itu sangat membantu Pak. Scopus keluar, kemudian saya masukkan ke Prof. Raharjo, Prof. Saya alhamdulillah sudah punya artikel ini. Dan penulis kedua ketiganya itu promotor saya Prof. Yes, berarti tidak usah ikut kompre. Langsung ujian proposal. Katanya seperti itu Pak. Jadi itu merupakan syafaat tambahan untuk kita. Jadi pilihlah kolaborator yang disiplin ilmunya itu sesuai dengan apa yang kita sedang perjuangkan. Kalau pendidikan Islam ya berarti pilih profesor yang memang kepakarannya di situ, itu nanti akan sangat dipertimbangkan sekali di jurnal tujuannya, Pak. Terutama tadi, mayoritas jurnal-jurnal di Indonesia, terutama yang Scopus itu, pasti mempersyaratkan yaitu kolaborasi internasional. Setidaknya satu penulis di artikel kita itu harus dari luar Indonesia. Karena itu syarat dari Scopus. Syarat agar rating jurnalnya itu naik, Pak. Yaitu nanti kan ditampilkan di volume ini penulisnya dari negara ini. Nah, itu sangat sangat penting sekali. Makanya di artikel saya yang di JPAI itu akhirnya saya menghubungi teman saya yang ada di Jerman, yang sedang S3 di Jerman. Saya kontak, Pak jenengan mau nggak gabung di artikel saya? Tapi nanti gantian. Kalau jenengan nggak mau gantian, ya berarti ikut bayar. Nah, istilahnya seperti itu. Beliau pilih gantian, berarti nanti kalau beliau nulis, saya juga disertakan ikut nge-review. Seperti itu Pak Fahru, kalau menurut saya. Terima kasih, semoga membantu. Terima kasih atas jawabannya yang sudah diberikan untuk 3 pertanyaan pertama. Sudah jam 11.24. Iya. Oke, tinggal 6 menit lagi. Coba kita ke peserta dulu. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya atau ingin menyampaikan tips and trick juga. Karena setelah saya Ah, dengar iya, ini betul. rata-ratanya udah para penulis ahli semua ya. Mungkin dari Bapak Ibunya, para peserta, ada yang mau disampaikan atau ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita minta Pak Zar kasih kata-kata terakhir deh sebelum kita menutup diskusi kali ini. Silakan Oke. Pak Zar kasih. Oke, terima kasih. Ini kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Fahru mungkin mau nambah pertanyaan, enggak apa-apa? Sudah, Pak. Oke. Jadi mungkin penutup dari saya sangat senang sekali apabila Bapak Ibu sekalian, termasuk Mbak Uban ini kalau mau ngajak kolaborasi, dengan sangat senang hati saya siap. Terutama kalau misal ada yang mau tanya proses submit atau mungkin minta direview dulu dan sebagainya, insya Allah dengan senang hati saya akan berusaha. Istilahnya seperti itu. Karena niat saya menginisiasi acara ini adalah yang pertama pengen saling berbagi, diskusi, curhat, dan yang paling penting dari inti kegiatan ini adalah kolaborasi. Saya sangat senang kalau berkolaborasi dengan siapapun. Itu mungkin dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Mbak Obat. Baik, mungkin saya simpulkan sedikit dari seri diskusi kita hari ini bahwa ternyata ketika kita punya tulisan, kemudian ingin disubmit ke jurnal dengan
indeks Sinta ataupun Scopus itu tidak cukup sebatas pada kita tulisan, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana gaya selipung dari jurnal yang mau kita tuju supaya jurnal kita dapat diterima dan diterima oleh mereka sampai kepada tahap terbit. Jadi memang untuk bisa menerbitkan sebuah artikel ilmiah tidak sebatas pada menulisnya saja. Harus ada kolaborasi antara tulisan yang kita buat dengan kesesuaian dari gaya selingkung yang ada pada jurnal-jurnal yang mau kita jadikan tempat untuk menerbitkan artikel kita. Ya. Sangat luar biasa sekali sharing session hari ini. Mungkin gelasnya masih sampai mau tumpah-tumpah ini. Harusnya tadi bawa ember agar tidak tumpah-tumpah. Banyak sekali yang bisa kita simpan bersama, sangat bermanfaat. Oke, kalau begitu mungkin ini akhir dari sesi sharing session kita hari ini. Semoga ada sharing session berikutnya lagi yang bisa membantu kita untuk lebih bersemangat memberikan dampak melalui tulisan untuk negeri kita ini, Indonesia. Oke. Sebelum saya tutup, kita pantun dulu deh. Terakhir supaya semangat lagi. Ya. Oke. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa membeli tiket. Selesai sudah kita, semoga dapat bermanfaat. Amin. Saya kepada Pak Zarkasi yang sudah memberikan banyak ilmu tentang bagaimana publikasi pada jurnal ilmiah terindeks Sinta atau Scopus. Saya ucapkan juga terima kasih kepada hadirin yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam sharing session hari ini. Semoga apa yang kita dapat dalam sharing session hari ini bermanfaat untuk kita terus berkarya dalam menulis artikel yang bermanfaat. Saya selaku moderator dalam kegiatan sharing session ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, Sami.